Oke, halo guys, selamat datang di RR Tech. Di video kali ini kita mengundang tamu kita yang sebelumnya lagi, Ibu Suryaningsih. Nah, di video kali ini kita mau membahas seputar apa sih bedanya teknologi zaman dulu dengan teknologi zaman sekarang, terus diterapkan di dunia perkuliahan ataupun di dunia zaman dulu lah pokoknya. Bagaimana Ibu ini semasa muda dulu, apakah terjadi yang namanya perubahan yang signifikan dalam hal teknologi, ataupun ya karena kita ini channel gaming, nanti kita bakalan terapkan juga menjorok ke dalam hal-hal yang dimana digital ataupun teknologi itu seperti apa dalam hal ngegame gitu, gaming. Nah, jadi untuk pembukaan ini kita tanya dulu kepada Ibu Suryaningsih, bagaimana tentang kehidupan Ibu zaman dulu semasa muda, seperti apa, sejauh apa bedanya dengan kehidupan zaman sekarang tentang baik itu digital ataupun teknologi, Bu. Ya, terima kasih RR Gaming. Saya udah diundang lagi kemari. Yang berapa kali nih? Ketiga kali. Ya. Ketiga kali. Ya, semoga netizen nggak bosen ya. Jadi waktu ibu muda dulu berarti waktu ibu kuliah ya. Waktu ibu kuliah, bagaimana dulu dengan zaman out dan zaman milenial atau zaman now sekarang? Dulu bagaimana? Ya paling waktu zaman kuliah dulu mahasiswa itu mencatat secara manual menggunakan ballpoint atau menggunakan pensil. Nah, tapi sudah teknologi sekarang, mahasiswa itu mencatat dengan menggunakan laptop atau juga menggunakan handphone. Laptop. Iya. Jadi kalau selain tulisan, Bu, kan sampai sekarang tuh masih ada juga, Bu, pulpen sama pensil tuh. Ya. Karena kan kalau bedanya, kalau sekarang ya pakai laptop sekarang udah bisa ya kan. Ya. Kalau dulu ada nggak, Bu, teknologi untuk ngetik-ngetik gitu? Oh, nggak ada sama sekali. Tapi kalau dosen menjelaskan teknologinya dulu masih namanya plastik transparan, nih seperti ini, plastik transparan. Nah, dipasang di OHP, nanti dia mantul ke dinding. Itu pun kami udah herannya nggak tanggung-tanggung, iya apa yuk keren gitu. Inilah dia. Nah, gitu. Oh, transparan. Sekarang nggak dipakai lagi. Nah, dan dulu mahasiswa masih waktu zaman ibu kuliah, dosen masih menulis dengan kapur. Oh, kapur. Jadi ibu masih kuliah, dosen masih menulis dengan kapur. Ibu sudah jadi dosen pun masih menulis dengan kapur dan papan tulis. Sudah beberapa tahun ibu mengajar, barulah ada istilahnya ada flash disk, ada laptop. Dulunya waktu kuliah ini, waktu ibu ngajar pun ada sediakan, memang ada kapur tulis, ada spidol gitu. Nah, lama-lama sekarang zaman kalian udah zaman milenium ini, udah kapur tulis nggak ada lagi. Tapi kalau kita masuk, ya kalau kita masuk ke restoran sekarang malah ada lagi kapur tulis untuk nuliskan menu. Wah, ibu jadi teringat, loh ini kok muncul lagi kapur tulis, nuliskan menu dengan kapur tulis yang warna-warni, di papan tulis hitam kecil di menu untuk makanan restoran itu. Jadi kembali lagi ke jadul ini. Padahal ini sudah zaman milenial, nggak apa-apa. Oke. Tadi seputar penulisan ya, Bu, cara penulisan. Nah, kalau kita membahas alat komunikasi nih, kalau sekarang kan kita udah pakai yang namanya smartphone ya. Lapi itu semua ada layar sentuh, udah itu jaringan sudah melebar ya, udah gampang. Bahkan di daerah pedesaan sekarang sudah bisa pakai internet, Bu. Udah, walaupun ya belum besar lah ya, masih kayak mana, belum meluas merata, tapi setidaknya sudah bisa gitu. Bergerak sedikit ke kota udah langsung dapat jaringan internet. Nah, bagaimana kalau misalnya zaman dulu, kayak mana orang berkomunikasi, teknologinya seperti apa gitu, penerapannya gimana? Jadi dulu orang berkomunikasi ketemu dulu, janji nanti hari Minggu kita jumpa ya, jam berapa? Jam 10. Di mana? Di kampus. Di mana? Di pintu 1. Oke. Jadi ditunggulah sampai jam 10. Misalnya nggak datang juga kawan,
tunggu sampai jam 11 baru tinggalkan. Kalau sekarang kan udah ada handphone, Iya. jadi bisa tanya, kamu di mana? Oh, aku udah di jalan OTW, padahal dia jalan-jalan di rumah. Ya, agak nakal juga sekarang menggunakan smartphone. Padahal dia masih jalan-jalan di rumah, dia bilangnya OTW, rupanya OTW di rumah. Kalau dulu zaman dulu kalau kita ada janjian tiba-tiba nggak datang sampai ditunggu 1 jam, ya udah bubar. Nah, baru besoknya lagi berantem. Nah, itu. Ya. Apalagi dulu apa ya Bu, terkenal dulu namanya wartel ya kan, warung telepon. Nah, itu Sekarang jarang. udah nggak ada lagi. Itu jarang juga dipakai karena pun antri. Iya, antri. Permainan zaman dulu tuh kayak mana Bu? Kan sekarang udah serba-serbi teknologi lah ya. Karena sekarang kan anak muda udah hobinya itu ngumpul-ngumpul, main gamesnya itu yang natapin layar gitu aja. Kalau bisa pun sekarang kita di sini, teman kita entah di mana gitu, kita bisa main sama. Iya. Kalau zaman dulu kan Bu, kan nggak bisa lah ya. Bisa. Masih kita bilangnya offline lah ya, tatap muka. Iya. Jadi gimana tuh Bu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang dalam sisi permainan itu, game gitu, main-main. Anak-anak atau kuliah? Ya secara umum lah Bu, kalau kita dari anak-anak dulu. Kalau anak-anak nggak ada handphone, ya main apa namanya, main engklek, main congklak, kemudian main dampar, main galasin, banyak. Sehat, jadi lari sana lari sini sehat, jadi sehat lah, jantung pun sehat. Nah, tapi sekarang anak-anak menggunakan handphone. Sekarang anak umur 4 tahun pun sudah bisa nonton segala macam film anak-anak. Iya. Jadi ada positif negatifnya lah. Sekarang bisa orang tua tidak perlu membawa anaknya misalnya les bahasa Inggris, karena sudah ada di dalam handphone itu, smartphone itu ada untuk belajar bahasa Inggris anak-anak. Kemudian kalau waktu kuliah bagaimana? Kuliah main apa? Main basket, basket, main volley gitu. Ya. Tapi Ibu termasuk bukan olahraga. Bukan penggila olahraga, Ibu penggila pemain olahraga. Ya nonton ya. Jadi penikmat ya, acara. Ya, jadi waktu SMP Ibu tukang bawa es sirup, diceret isinya es, isinya sirup, itulah dibawa ke pinggir lapangan. Oke. Jadi gitu, nggak ada main-main handphone, nggak ada. Mabar dulu nggak ada. Mabarnya ya main bareng di lapangan bola, main bareng di lapangan badminton, main bareng di lapangan basket. Kalau sekarang istilah mabar itu bisa di Pekanbaru dengan di Medan, di Jakarta dengan di Medan, namanya mabar juga. Tapi mabar teknologi Online. Di luar negeri pun bisa mabar dengan Amerika, ya bisa. Nah, luar tuh. negeri. Yang penting ada bisa bayar wifi online-nya. Iya. Kalau dulu mabarnya memang mabar jelas-jelas nampak, mabar fakta, ini main bareng gitu. Nah, sekarang mabarnya bisa dari Medan ke Australia, jarak jauh. Tuh. Ya, jadi itulah bedanya. Tapi kita nggak boleh ketinggalan dari teknologi. Kayak Ibu, wah dulu Ibu ngajar pakai kapur tulis, pakai spidol, loh sekarang harus bawa laptop. Ya, dulu kan Bu sejarahnya ada mesin tik ya. Mesin tik. Dulu mesin tik itu mahasiswa menulis seperti Ibu buat skripsi pakai mesin tik. Kalau nggak di toko kuat nggak keluar hurufnya. Jantung kita pun sehat. Tapi sekarang pakai laptop, sentuh aja sedikit, sentuh aja sambil senyum, keluar hurufnya. Makanya Ibu kadang-kadang kalau mau mengetik pakai laptop, Ibu toko juga, seolah-olah mengetik pakai mesin tik jadul. Iya. Jadi itu dulu kami menyediakan stip pasir itu kalau sudah mengetik untuk skripsi atau untuk tugas, karena di stip kemudian dimbus. Kalau kalian nggak delete edit ya. Itu bedanya. Jadi ya, cuman ada teknologi itu ada seperti pisau bermata dua. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya itulah bisa kerja cepat, bisa selesai, bisa dikirim, bisa cepat jumpai dosen, bisa di email, bisa di WA kalau diperintahkan dosennya. Kalau kami dulu nggak ada, cuman harus tatap muka. Harus tatap muka dengan dosennya. Ini udah selesai gitu.
Oke. Berarti zaman dulu Bu, kalau kita bandingkan bersenang-senangnya itu lebih tradisional ya Iya, dibandingkan sekarang. senang, iya. Dulu kalau mahasiswa tamat kuliah ya sudah skripsi, wah, temannya datang ya, nanti diundang makan ke rumah. Sekarang diundangnya makan di mana? Diundangnya makan di kafe sambil main wifi. Nggak tinggal itu teknologi, tetap ikut. Walaupun sama-sama juga syukuran wisuda setelah selesai skripsi. Kalau wisuda kan itu biasa di rumah ngadakannya. Ayo makan. Dulu nggak ada wifi, sekarang wifi. Waktu makan megang handphone semua. Nggak ini ya, nggak bercakap-cakap. Iya, jadi ya itulah positif negatifnya. Ya, ada positifnya ada juga negatifnya. Positifnya itulah bisa mabar, kemudian nyari-nyari informasi gitu. Jadi banyak, ada anak hilang pun bisa jumpa sudah berpuluh tahun, udah nggak jumpa, serba terlacak. Dia anak angkat di luar negeri bisa dicari melalui apa namanya internet itu Facebook, itu bisa jumpa lagi. Banyak itu kasus-kasus itu. Jadi gembira dia jumpa saudara kembar, kemudian jumpa orang tua gitu kan. Oke lah Bu, mungkin pembahasan kita sejauh ini tentang teknologi. Kira-kira itu zaman dulu itu serba-serbi apa namanya, masih manual ya, dibandingkan sekarang kan serba-serbi udah otomatis gitu. Kira-kira ada nggak Bu pesan kepada penonton sekalian, kayak mana kita sebaiknya sebagai pengguna teknologi yang baik gitu ya, kepada netizen. Gini, ada mau Ibu tambahkan satu tentang foto ya. Foto itu adalah untuk kenang-kenangan ya, kenang-kenangan nanti sudah tamat kuliah, sudah punya anak, oh ini foto saya dulu, ini foto album. Foto kenangan. Kalau dulu berfoto langsung dicuci, dicetak, masukkan album atau diberi bingkai, ditaruh di kamar atau di apa. Sekarang berfoto masukkan handphone, penuh memori dibuang. Jadi pesan saya, kalau berfoto untuk foto-foto yang penting, yang seharusnya itu memang disimpan untuk kenang-kenangan nantinya, di backup atau cepat dicetak. Masukkan ke album seperti zaman dulu, baru disimpan. Baru nanti yang foto-foto di dalam smartphone itu mau di delete nggak apa-apa, sudah ada di buku backupnya, sudah ada. Jadi kalau dulu ya foto Ibu masih SD pun ada, foto anak Ibu baru telungkup umur 33 sekarang masih ada. Jadi cepat dicetak gitu. Kemudian pesan saya, kalau menggunakan teknologi ini jangan lupa waktu, karena bisa lupa, asik terus main game, lupa makan, lupa belajar, lupa bersosialisasi, lupa komunikasi dengan keluarga. Banyak itu negatifnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau sisi positifnya apa? Itu tadi bisa googling, atau selancar mencari informasi. Oke lah Bu, mungkin inilah kita bisa membahas tentang teknologi kali ini ya, perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang kan. Seberapa besar evolusinya, seberapa besar dampak dari baik itu kehidupan kuliah maupun kehidupan yang masih anak-anak ya kan, ataupun masih sampai dewasa juga kan, dibandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang seberapa besar. Oke, terima kasih Bu terima kasih kepada Ibu Sreningsi karena boleh tambahan. Jadi ada tambahan boleh ya. Tuh netizen yang cantik dan ganteng. Ini ada tambahan supaya ada
masih bagaimana dulu. Sebenarnya penontonnya kan atau netizennya bukan hanya anak kuliah, tapi kayaknya lebih banyak mendominasi anak kuliah. Dulu kami kuliah ini namanya buku merah. Buku merah ini kalau kami lulus harus kami bawa ke dosen. Nah, dosen menandatangani. Kalau dosen tidak menandatangani, kami nggak bisa punya transkrip, ya nggak punya transkrip. Jadi kami cari dosennya, kemana dosennya, kapan dosennya datang. Di telepon dulu nggak ada telepon. Tapi kalau kalian sekarang mau lihat nilai, cuman lihat di portal udah keluar nilai nampak. Ada portal. Kami dulu udah lulus. Siapa lulus? Si A lulus, si ini B lulus, nggak ada nilainya. Jadi kami kejar, ini kami punya buku ini setiap mahasiswa. Jadi kami kejar dosennya. Kalau kami nggak jumpa dosennya, sampai kapanpun kami harus jumpa, karena untuk transkrip untuk tamat sarjana nanti. Tapi kalau kalian sekarang alhamdulillah, wah tinggal buka portal dengan ID masing-masing. Ya, ID password. Tapi memang portal kalian khusus untuk mahasiswa tertentu, nggak boleh mahasiswa lain melihatnya. Ya. Rahasia masing-masing. Ya, ini pun sebenarnya rahasia juga, hanya saya sendiri yang punya. Kalau kalian mau lihatlah nilai kamu berapa, nggak boleh, rahasia manual. Nah, jadi kayak buku rapor ya Bu? Iya, laporan juga. Ya, namanya buku laporan akademik mahasiswa. Tapi mungkin ini di mahasiswa lain zaman dulu nggak ada. Ini hanya di mahasiswa Fakultas Hukum waktu ibu kuliah. Sekarang ibu kan udah nggak kuliah lagi, udah jadi dosen. Tapi ini tetap ada. Bayangkan ini tahun berapa? Tahun 79 masih ibu simpan. Nah, ya kan? Jadi ibu bisa dibilang arsip, menyimpan barang antik. Arsip kolektor arsip barang-barang lama ibu simpan. Iya. Jadi raport ibu SMP pun masih ada. Nanti next kita cerita lagi tentang. Iyalah, boleh. Oke lah, ada lagi Bu yang mau sampaikan? Kayaknya udah cukup ya. Ya. Oke lah, terima kasih kepada Ibu Srianingsih karena sudah hadir di pembahasan kita kali ini tentang perbedaan dari teknologi zaman dulu dengan zaman sekarang, kemudian dampaknya, kemudian sisi positif maupun negatifnya, baik itu diterapkan dalam kehidupan kuliah maupun di kehidupan anak-anak pada saat mereka bermain seperti apa, kemudian anak kuliah belajarnya dulu seperti apa, kemudian seperti yang bilang tadi buku merah itu laporan dulu. Memang kalau memang dulu buku saya juga baru tahu, karena saya kalau kuliah kan hasil nilainya itu dari portal semua, nggak ada tentang buku-buku gini. Oke lah, berarti perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang tuh lumayan signifikan, evolusi itu ya, globalisasi itu sangat berbeda ya. Dan terima kasih Bu sudah hadir di acara kali ini. Mudah-mudahan kita bisa buat lagi acara bincang-bincang begini ya. Next time, insya Allah ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Klik like jika kamu menyukai video ini dan subscribe bila belum. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa mengetahui tentang pembahasan kita bersama Ibu Srianingsih. Kemudian di link atas kamu bisa mencek playlist tentang video-video kita bersama Ibu Srianingsih yang sebelum-sebelumnya juga ada. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.